Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda pada sore hari ini? Ya, kembali Anda menyaksikan Dialog Publik Produksi TVRI Sulawesi Barat. Ya pemirsa, dalam upaya untuk peningkatan produksi padi, jagung, ataupun tanaman hortikultura, maka pemerintah memiliki peran untuk melakukan pengkajian, lalu memperkenalkan varietas unggul baru kepada petani. Lalu seperti apa percepatan adopsi varietas unggul baru di Provinsi Sulawesi Barat? Baik, kita akan mengulasnya bersama dengan dua narasumber yang telah hadir bersama saya di studio TVRI Sulawesi Barat. Ada Bapak Kuntoro Boga Andri PhD, Kepala Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Dan juga ada Bapak Religius Herianto SST, Penyuluh LPTP Sulawesi Barat. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Oke, kita mau bincang-bincang ini Pak terkait dengan kinerja-kinerja yang telah dilakukan oleh Bapak selaku Ketua LPTP. Kepala ya. Maksud saya Kepala LPTP di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya ini tentang adopsi varietas unggul baru kepada para petani. Tapi sebelum mengkaji tentang itu Pak, mungkin bisa diinformasikan dulu kepada kita semua. Mungkin masih ada yang baru ini dengan nama LPTP. Sebenarnya ini visi misi LPTP dan uraian tusinya itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi sebagaimana kita ketahui, jadi Kementerian Pertanian mempunyai satu unit namanya Badan Litbang Pertanian yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang hubungannya dengan teknologi pertanian begitu ya.
Dan kami di setiap provinsi ada namanya unit pelaksana teknis. Di Sulawesi Barat ada UPT atau perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian, Badan Litbang Pertanian di provinsi ini yang sebetulnya sejak tahun 2008 kami sudah ada di sini, tapi masih dalam bentuk satker. Jadi masih di bawah Sulawesi Selatan. Kemudian 2011 kami berubah menjadi Loka Pengkajian Teknologi Pertanian, dan insya Allah tahun depan menjadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Jadi seperti itu. Sedangkan tugasnya ada 3 sebetulnya. Yang pertama, kami mempunyai tugas untuk mendampingi program-program strategis Kementerian Pertanian yang merupakan program strategis nasional seperti itu ya. Jadi di situ ada program untuk pencapaian swasembada pangan, UPSUS misalkan ya, UPSUS Pajale, padi, jagung, kedelai. Kemudian ada kegiatan pendampingan pengembangan kawasan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan seperti itu ya. Itu tugas kami untuk mendampingi program-program strategis kementerian. Yang kedua, Badan Litbang Pertanian mempunyai program atau kegiatan-kegiatan unggulan. Nah, kami melakukan kegiatan unggulan di Provinsi Sulbar seperti kegiatan bioindustri. Kemudian ada kegiatan KRPL. Jadi ya waktu lalu kita menanam di pekarangan dan sebagainya itu kebun pangan lestari misalkan. Itu kegiatan-kegiatan atau program unggulan Badan Litbang Pertanian. Dan tugas kami ketiga adalah sebetulnya tugas ini merupakan tugas utama dari LPTP atau BPTP di provinsi, yaitu melakukan pengkajian spesifik lokasi teknologi pertanian. Jadi kami melakukan pengkajian kira-kira teknologi apa yang tepat guna, yang bisa diaplikasikan oleh petani, yang bisa membantu petani meningkatkan produktivitasnya di daerah tersebut. Karena teknologi pertanian itu tidak bersifat bisa diterapkan di mana-mana begitu ya, karena di situ ada spesifik pemupukan, ada spesifik hama penyakit, ada spesifik varietas begitu kan ya. Dan kami wajib melakukan pengkajian yang bersifat spesifik lokasi, termasuk di sini penyebaran varietas. Nah, jadi ada varietas-varietas yang spesifik lokasi, misalkan padi, baby padi nanti kita akan diskusikan lebih lanjut begitu ya. Badan Litbang Pertanian sejak awal, program BIMAS yang lalu tahun 60-an, 70-an, awal 70-an begitu ya. Kami sudah mengenalkan misalkan dulu yang terkenal varietas IR64 seperti itu ya. Itu varietas Badan Litbang Pertanian juga. Kemudian kami memperkenalkan yang sekarang banyak diadopsi oleh petani, Ciherang ya, Bondoyudo, kemudian apa lagi varietas? Dan terakhir ini ada Inpari dan sebagainya. Kemudian di bidang hortikultura juga banyak sekali varietas-varietas yang kita hasilkan dan sebagainya yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat. Dan itu merupakan bagian dari teknologi spesifik lokasi, termasuk nanti di situ juga ada pemupukan, ada bagaimana mengatasi iklim lokal dan sebagainya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oh, seperti itu ya. Ya. Saya jadi kembali ke Pak Religius sebagai salah satu penyuluh di LPTP, tapi pure hanya untuk menyuluh ya. Pengkajian nggak masuk ke wilayah itu, Pak. Termasuk mengkaji di juga. Dalam penyuluhan itu ada bagian penyuluhan. Mengkaji lalu melakukan penyuluhan kepada sama-sama dengan teman-teman peneliti di lapangan, jadi termasuk melakukan pengkajian di lapangan, terus kita menyuluhkan, mensosialisasikan teknologi-teknologi, termasuk varietas-varietas unggul baru. Itu ada salah satu teknologi Badan Litbang itu. Salah satunya itu varietas unggul baru. Jadi kami menjembatani antara penelitian dengan penyuluhan. Jadi kami memiliki peneliti, penyuluh yang bekerja bersama-sama dengan petani. Jadi proses ini namanya proses pengkajian. Jadi bukan penelitian murni, tetapi penelitian yang dilakukan di lapangan, yang kira-kira mencari atau memformulasi paket teknologi yang kira-kira bisa diadopsi petani. Itu kami sebut pengkajian, bukan penelitian murni. Dan di dalamnya ada tim peneliti, tim penyuluh, tim teknisi bersama-sama bekerja dengan petani dan teman-teman dinas di lapangan. Oke, saya jadi tertarik dengan bahasa seperti ini. Paket teknologi yang adaptif. Betul. Pernah tidak dilakukan sasaran-sasaran di beberapa wilayah-wilayah di Provinsi Sulawesi Barat dengan kebutuhan seperti itu? Iya. Kalau selama ini kan memang tugas LPTP itu melakukan pengkajian teknologi spesifik lokasi. Misalnya kan yang sekarang seperti yang kita bahas saat ini ada pengkajian varietas unggul baru. Jadi kita mencoba setiap lokasi. Ini kan di Sulawesi Barat ada 6 kabupaten. Iya. Jadi kita bagi setiap kabupaten, misalnya kita uji cobakan 7 varietas. 7 varietas di Kabupaten Matra, Mateng, Mamuju,
Polman, Mamasa. Jadi itu kita uji, istilahnya uji adaptasi lah begitu. Nanti dari 7 varietas itu kita mengharapkan ada 1-2 varietas yang cocok di salah satu kabupaten itu. Bisa saja, misalnya di Kabupaten Polman cocok dengan Impari 30, tapi di Kabupaten Mamasa tidak cocok karena dia memang agroekosistemnya berbeda. Iya, dia dataran tinggi dengan dataran rendah. Tanah spesifik pengairan dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Tapi tentu ada solusi untuk itu atau kalau memang ternyata tanaman bibit ini tidak cocok, langsung beralih ke bibit lain atau kita memberikan solusi mengatasi persoalan itu karena dianggap bahwa ternyata bibit ini yang unggul gitu. Pernah tidak melakukan? Jadi di kantor kami, di institusi kami ada suatu unit yang kita beri nama Unit Pengelola Benih Sumber. Ya, unit pengelola benih sumber itu saat ini LPTP Sulawesi Barat masih berkonsentrasi memperbanyak ya benih sumber padi begitu ya. Jadi kami perkenalkan kepada masyarakat ada istilah Inpari gitu ya, Inpara, Inpago gitu ya. Itu jenis-jenis spesifik lokasi. Jadi Inpari itu singkatan Inbrida Padi Inbrida padi irigasi, Inpara Inbrida padi rawa, Inpago Inbrida padi gogo. Karena ada hibrida. Hibrida itu artinya ya tetuanya begitu ya, yang jantan, bunga jantan disimpan sehingga di lapang tidak bisa yang menggunakan karena fertile female begitu ya, tidak bisa membuahi bunga sehingga tidak menjadi biji yang generatif begitu ya. Sedangkan kalau Inbrida itu bunga jantan, bunga betinanya masih ada di dalam tanaman tersebut sehingga nanti bisa diperbanyak oleh masyarakat, oleh petani sendiri begitu ya. Jadi kita tidak simpan lah seperti itu benih jantannya. Nah, kami memperkenalkan Inpari misalkan, Inbrida padi irigasi, itu untuk lahan-lahan sawah irigasi. Untuk lahan-lahan yang sawah kering atau tak ada hujan, itu Inpago, Inbrida padi gogo. Ada lagi Inpara, Inbrida padi rawa, yang tergenang air terus begitu ya lahannya ya. Seperti itu. Ya. Baik, kita break terlebih dahulu Pak. Semakin menarik ini. Ternyata Pak Kepala ini mengetahui sampai ke teknis-teknisnya. Waduh, penyuluhnya harus lebih bagus nanti. Oke, baik pemirsa, tetap di Dialog Publik. Saya mengajak kepada seluruh rakyat Sulawesi Barat maupun seluruh masyarakat Indonesia agar mari kita menonton televisi Republik Indonesia setiap hari, setiap pagi, setiap sore, setiap malam gitu. Terutama mengikuti berita-berita pembangunan baik daerah maupun nasional yang disiarkan oleh televisi Republik Indonesia. Saya mengajak seluruh rakyat Sulbar khususnya bangsa Indonesia pada umumnya untuk tetap menonton televisi Republik Indonesia TVRI. Hari ini pimpinan dan karyawan BRI Cabang Mamuju, manajemen The Malaya Hotel and Convention Mamuju, keluarga besar Bank Mandiri, kami keluarga besar PT Taspen Persero Cabang Mamuju, kami keluarga besar Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju. Kami dari PT PLN Persero Area Mamuju. Keluarga besar Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Kami keluarga besar Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Mengucapkan selamat HUT kelima TVRI Sulawesi Barat. Mengucapkan selamat hari jadi TVRI Sulawesi Barat yang kelima. Dirgahayu pada TVRI Sulbar yang kelima. Mengucapkan selamat ulang tahun TVRI Sulawesi Barat yang kelima. Mengucapkan Dirgahayu TVRI Sulawesi Barat yang kelima. Mengucapkan selamat hari ulang tahun TVRI Sulbar yang kelima. Mengucapkan selamat hari jadi TVRI Sulawesi Barat yang kelima. Mengucapkan Dirgahayu TVRI Sulawesi Barat yang kelima. Semoga tetap jaya dan sukses. Semoga sukses dan semakin jaya. Semoga bertambah sukses dan maju. Semoga tetap jaya dan sukses. Semakin eksis, semakin jaya selalu.
Ayo nonton TVRI. Mari kita tonton TVRI. Ayo nonton TVRI. Ayo kita nonton TVRI. Mari kita nonton TVRI. Ayo nonton TVRI. Stop narkoba. Ayo nonton TVRI. TVRI, betul sekali. Kegigihan masyarakat Mandar dalam bertenun sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu, berlangsung secara turun-temurun. Perangkat tenun yang digunakan baik kayu pemintal, pewarnaan benang, dan pemeliharaan ulat sutra semua diambil dari tanah leluhur yang ada di sekitarnya. Lestarikan tenun sebagai budaya milik bangsa. Mari kita lestarikan tenun Mandar, warisan budaya leluhur kita. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si Pak RT. Iya. Padamu nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Ya pemirsa, kembali di Dialog Publik Produksi TVRI Sulawesi Barat, dan kali ini tema kita terkait dengan percepatan adopsi varietas unggul baru di Sulawesi Barat. Nah, saya kembali ke Pak Religius Herianto selaku penyuluh di LPTP ya. Saya jadi ingin tahu Pak, terkait dengan varietas unggul ini. Suatu bibit dikatakan unggul itu indikatornya apa? Ya, jadi suatu bibit itu dikatakan unggul ya, varietas dikatakan unggul. Jadi dia memang pertama kan kita memang harus seleksi memang. Jadi mulai dari tahap penyelipannya itu memang kita harus seleksi hingga menjadi betul-betul menjadi benih unggul. Misalnya dikatakan varietas unggul, misalnya bijinya bernas, potensinya memang tinggi, bebas hama dan penyakit, dan bebas pokoknya serangan-serangan hama dan penyakit begitu. Ya. Tapi apakah semua jenis bibit yang telah dihasilkan oleh LPTP sejauh ini memang bebas dari hama penyakit atau bagaimana Pak? Atau tetap ada hama penyakit tapi tidak terlalu rentan gitu atau bagaimana? Itu tergantung Bu, makanya kan ini tujuannya penciptaan varietas Bu. Ini kan misalnya varietas Impari 1, Impari 2, Impari 3. Nah, setiap varietas itu memang ada yang rentan, yang tahan hama wereng coklat, hama pokoknya penyakit blas. Jadi memang setiap varietas itu sudah ya spesifik lah, makanya ya masing-masing memiliki karakter tersendiri. Ya, jadi itu memang ada tergantung varietasnya saja memang. Jadi setiap varietas itu memang sudah punya ketahanan terhadap hama dan penyakit. Misalnya Impari 30 yang tren sekarang di Sulawesi Barat kan Impari 30 Ciherang Sub 1. Impari 30 ya? Iya, Impari 30 Ciherang Sub 1 itu nomor saja nomor. Iya. Tapi sebenarnya itu persilangan dari Ciherang. Iya. Jadi itu dia masih sepupu dengan bibit yang sebelumnya atau bagaimana? Iya, bapaknya loh. Oh, bapaknya. Oh iya, bapaknya. Bapaknya bibit yang lama. Oh, bapak dari bibit yang lama. Impari 30. Oke. Iya. Apakah Impari 30 ini cocok untuk semua di 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Pak? Iya. Kalau Impari 30 ini yang sejauh ini kita lakukan uji adaptasi, memang cocoknya itu di sawah-sawah irigasi begitu. Dataran rendah. Kalau di dataran tinggi memang dia tidak cocok, tapi dataran tinggi cocoknya apa? Dia ada beberapa varietas Impari 26, 27, 28, terus ada Sarina. Jadi memang setiap varietas itu punya karakter tersendiri. Jadi memang sudah kayak Impari, misalnya Impari 10, Impari yang lain dibawa ke daerah Mamasa, ke dataran tinggi, bisa saja tidak cocok karena memang tidak sesuai dengan agroekosistemnya begitu. Oke.
Pak Boga, selaku peneliti senior, saya jadi ingin tahu, masing-masing bibit ini kan punya karakter. Betul. Apakah karakter ini it's design or not? Ya, kita desain. Ya, kita desain. Jadi begini, kami di Balai Besar Padi, jadi BB Padi di Sukamandi, jadi salah satu unit pelaksana di Badan Litbang Pertanian itu mengkoleksi ribuan galur, ya masih galur ya, ribuan galur padi yang dikoleksi dari berbagai daerah dari seluruh penjuru dunia bahkan. Jadi kita melihat atau mengkarakter setiap jenis galur ini, setiap jenis bukan galur masih ya galur ya, setiap jenis galur. Kemudian kita memperkirakan apa kebutuhan pertanian kita ke depan seperti itu. Misalkan sekarang cenderung lahan karena intruisi air laut menjadi asin begitu ya. Jadi kita butuh galur dengan karakter tahan salinitas. Kemudian kita silang-silangkan misalkan padi yang disukai, beras yang disukai oleh petani misalkan cerang begitu ya. Kita kawinkan dengan galur padi yang tahan terhadap salinitas. Kita kawinkan sehingga produksinya menjadi padi yang rasanya enak seperti cerang, tetapi mempunyai tahan terhadap cekaman salinitas air laut. Bisa juga nanti kita memproduksi tadi seperti ditanyakan. Kita ingin memproduksi padi yang tahan ditanam di dataran tinggi, tahan ditanam di lahan kering, tahan ditanam di lahan gambut yang tingkat keasamannya rendah, tinggi ya, pH-nya rendah, tingkat keasamannya tinggi seperti itu. Jadi Badan Litbang Pertanian memang salah satu tugasnya untuk memproduksi varietas-varietas unggul yang ke depan kira-kira bisa menjawab tantangan perubahan iklim gitu ya, tantangan akan kebutuhan varietas dengan produksi tinggi, tantangan akan cekaman hama penyakit, cekaman kan ada biotik, abiotik begitu ya, hama penyakit, kemudian kekeringan, kebanjiran dan sebagainya. Jadi kita selalu memproduksi varietas sehingga tadi ada Inpari 1 sampai 30 berapa? Malah sekarang sudah sampai 48%. 48 tapi gitu yang Inpari. Di Sulbar baru sampai Inpari. Dan setiap jenis Inpari itu memiliki karakteristik tersendiri. Ada yang tahan terhadap pH rendah, tanah asam, ada yang tahan terhadap hama wereng. Itu Inpari 13 tahan terhadap hama wereng. Jadi sewaktu kami mencoba begitu ya, di hamparan padi di sentra produksi di Jawa Timur, semuanya menanam padi Ciherang, ada yang Bondoyudo, ada yang Fatmawati dan sebagainya, termasuk hibrida. Kami mencobakan di situ ada beberapa plot kami tanam beberapa Inpari. Semuanya waktu itu serangan endemis hama wereng, tetapi hanya Inpari 13 ini yang bertahan. Wereng tidak suka. Seperti itu karakteristiknya. Ya kan, mungkin karena ketebalan tanamannya ketugor lebih tebal, kemudian daunnya lebih ada bulu-bulunya, sehingga hama wereng tidak suka dan sebagainya. Jadi seperti itu, setiap varietas mempunyai karakteristik tersendiri untuk menghadapi tantangan. Untuk menghadapi tantangan yang kita tidak tahu ke depan. Kedepannya tantangan MEA nih Pak. Kalau MEA produksinya harus yang tinggi begitu kan ya. Dan begini, kami sudah melakukan evaluasi begitu ya. Memang di setiap daerah spesifik atau karakter yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan petani itu berbeda-beda. Ada petani yang membutuhkan padi dengan rasa yang enak begitu ya. Enaknya itu aromatik pulen begitu ya. Tetapi kalau kita bawa ke Sumatera misalkan, mereka suka padi yang perah. Jadi permintaannya bermacam-macam. Jadi kita tidak bisa menyebar semua jenis padi dengan satu pikiran bahwa karakter ini yang dibutuhkan oleh masyarakat petani begitu ya. Jadi penyebaran bibit unggul itu harus sesuai juga dengan cita rasa. Cita rasa, kebudayaan, budaya kuliner ya begitu kan. Pak, religius kalau untuk Sulawesi Barat cenderungnya kemana? Kalau yang sekarang itu memang masih cenderung ke Mekongga, masih varietas selamat, Mekongga, Ciherang. Itu agak keras kayaknya Pak ya? Iya, masih perah dia. Tidak terlalu pulen, ada perahnya sedikit. Iya.
tidak terlalu pulen, ada perahnya sedikit. Itu juga itu namanya selera pasar begitu ya. Itu salah satu karakter. Jadi begini, kalau kita melakukan uji coba teknologi spesifik lokasi di suatu daerah, demplot itu ya. Itu bukan hanya adaptasi terhadap lahan, adaptasi terhadap penyakit, kesukaan petani, tetapi yang paling penting adalah kesukaan pasar. Iya, kesukaan pasar. Iya kan? Ya, paling Dan penting kalau itu. di Sulawesi Barat ini, khususnya di Mamuju, kecenderungannya mereka itu senang yang agak keras ya, agak keras. Iya. Ini pengaruh raskin mungkin. Bukan tahan di perut. Terlalu sering makan beras pembagian dulu ya kalau orang tuanya PNS. Itu bukan Pak ya? Bukan, itu selera itu dipengaruhi budaya kuliner juga ya. Karena kalau orang sini makan nasi mungkin sedikit dicampur dengan air begitu kan ya. Kalau rendang misalkan begitu kan, itu kan agak berkuah sedikit, berminyak begitu ya. Kalau orang Jawa kan misalkan makan nasi kan dipisah begitu ya. Jadi nasinya sendiri, kemudian sayurnya sendiri. Kalau kita di sini makan dicampur begitu kan. Jadi kalau nasinya lembek, jadi lembek begitu kan. Jadi itu budaya makan saja ya. Oke. Ya, jenis-jenis benih sumber. Untuk saat ini dengan melihat kondisi Sulawesi Barat, jenis-jenis benih sumber yang harus diproduksi LPTP ke depan itu harusnya seperti apa? Jadi ya, ada 3 macam jenis benih sumber yang kita harus produksi. Sebenarnya bukan cuma untuk di Sulawesi Barat, tapi itu adalah sebenarnya pengkelasan dari kelas-kelas benih itu. Nah, ada 3. Yang pertama itu benih penjenis. Benih penjenis itu biasanya ditandai dengan label kuning. Benih penjenis ini turunan pertama dari pemulihannya tadi. Itu yang biasanya diperbanyak oleh balik-balik komoditas. Kalau misalnya padi ada di Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi. Begitupun dengan misalnya jagung, padi, kedelai begitu. Kemudian ada lagi benih dasar. Benih dasar ini turunan dari benih penjenis yang tadi itu. Nah, kalau misalnya itu labelnya biasa label putih. Nah, itu. Terus kemudian ada lagi satu yang benih pokok. Benih pokok itu label kuning, label ungu. Jadi itu ditandai dengan label ungu yang merupakan turunan tadi lagi dari benih dasar itu. Nah, kemudian itu yang diperbanyak biasanya oleh penangkar. Nah, nanti yang diperbanyak oleh penangkar itu turunannya jadi benih sebar. Benih sebar itu yang label biru. Label biru itu ya yang ditanam oleh petani kita ya. Itu yang disebar ke petani, itu yang hasilnya itu yang dikonsumsi, jadi gabah konsumsi itunya. Kalau yang benih sumber tadi itu yang 3 itu masih memang proses perbanyakan itu. Jadi itu yang tingkat kemurniannya masih tinggi begitu ya. Jadi variasi kemudian ya. Produktivitasnya masih lebih tinggi lah begitu. Jadi itu kan sistem perbanyakan benih ya. Polanya seperti itu. Kayak naik kelas. Seperti kelas tingkat kemurniannya. Tingkat kalau breeder seed itu BS ya, benih sumber ya. Benih penjenis itu diproduksi oleh penelitinya. Jadi tingkat kemurniannya 100% lah begitu kan. 100%. Kemudian nanti ditanam lagi, tingkat kemurniannya turun. 2% biasanya. Ya, berapa persen? 0,2 turun ya, 0,2% turun seterusnya. Jadi petani yang memperbanyak atau menggunakan benihnya sendiri berkali-kali begitu ya, biasanya tingkat keseragamannya makin turun. Oh begitu. Ya, nomor 1 keseragamannya turun sehingga nanti produktivitasnya juga turun. Begitu ya. Ya, kemudian juga kerentanannya terhadap penyakit yang sudah ada di lapangan biasanya meningkat begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memperkenalkan varietas baru yang penyakit juga belum tahu atau belum suka gitu ya jenis varietas ini, kemudian produksinya tinggi karena masih baru ya. Kemudian juga adaptif, artinya mungkin tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap tanah asam, dataran tinggi dan sebagainya. Jadi begitu. Oke, baik Pak Kepala dan Pak Religius, kita break terlebih dahulu lagi dan pemirsa tetap di Dialog Publik. Dilihat di sisi
Kasih gambar wajah di pojok kanan sebelah bawah. Tinta berubah warna harus ada bila dilihat dari sudut berbeda. Diraba di bagian angka ada ciri khusus yang jadi tanda. Teknik cetakan yang khusus terasa kasar bukan halus. Diterawang supaya kelihatan ada tanda air gambar pahlawan. Pegang uang di depan cahaya, kalau tidak ada jangan percaya. Langkah pertama harus dilihat, yang kedua lalu diraba, yang ketiga baru diterawang asli atau palsu. Langkah pertama harus dilihat, yang kedua lalu diraba, yang ketiga baru diterawang asli atau palsu. Dilihat, diraba, diterawang. Bukan saatnya melihat perbedaan, menilai kepercayaan, mempermasalahkan kebiasaan. di antara kita. Mari satukan tekad untuk mempertegas persatuan. Yeah! Ya pemirsa, kembali di Dialog Publik TVRI Sulawesi Barat. Ya Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang pembentukan UPBS ini. Ya. Jadi memang kami memiliki tugas ya, tupoksi dari Badan Litbang Pertanian untuk mendesiminasikan ya varietas unggul baru yang diproduksi oleh Badan Litbang Pertanian. Jadi di sini varietas unggul baru ini tidak tertutup hanya untuk padi ya atau jagung dan kedelai saja, tetapi untuk tanaman hortikultura tadi saya jelaskan, ada tanaman sayur, tanaman buah dan sebagainya, termasuk peternakan, perkebunan dan sebagainya. Nanti ke depan sewaktu LPTP sudah menjadi makin besar seperti BPTP di Sulawesi Selatan, di Jawa Timur, Jawa Tengah, kami akan merambah juga ke komunitas-komunitas lain begitu ya. Dan itu kami memerlukan dukungan dari semua pihak tentunya, dari teman-teman di daerah begitu ya. Tetapi saat ini kami konsentrasi memproduksi benih sumber untuk padi ya, karena padi merupakan salah satu komoditas strategis dan Kementerian Pertanian menanggung amanah dari pemerintahan saat ini untuk mencapai swasembada pangan, khususnya padi gitu kan ya. Jadi kami bertugas untuk mensupport atau mendukung swasembada pangan. Dan kami di unit pengelola benih sumber begitu ya, ada peraturan permentan baru, peraturan Menteri Pertanian baru, bahwa kami juga ditugasi selain untuk memproduksi benih sumber, karena ini merupakan sarana diseminasi varietas unggul baru ya, kami juga ditugasi untuk memproduksi benih sebar. Benih sebar itu tadi dijelaskan oleh Pak Religius. Jadi kami memproduksi ES ya, istilahnya extension seed atau benih sebar. Artinya benih yang bisa digunakan langsung oleh petani. Sebelumnya, sebelum tahun 2016, kami hanya memproduksi benih yang
gunakan oleh penangkar begitu ya, belum digunakan oleh petani. Tapi sekarang kami bisa atau boleh diperbolehkan untuk memproduksi varietas unggul baru yang bisa langsung digunakan oleh petani dalam bentuk, artinya kami sudah memproduksi BS ke FS misalkan ya, FS ke SS, SS ke ES, ya, istilah teknis ya, istilah pelabelan tadi ada juga, label kuning, putih, biru, ungu, biru yang terakhir. Biru yang S terakhir, artinya kami bisa menghasilkan atau memproduksi benih yang langsung digunakan oleh petani. Tetapi tentu kami tidak ingin pekerjaan itu kami tanggung sendiri ya. Kami ingin bekerja bersama-sama penangkar di lapang, termasuk unit UPTD, artinya kepanjangan tangan dari dinas. Di sini Balai Benih Induk ya. Balai Benih Induk yang dimiliki provinsi dan Balai Benih Balai Benih Utama yang dimiliki oleh kabupaten begitu ya. Jadi kami bekerja bersama-sama. Ke depan kami ingin bekerja bersama-sama dengan Balai Benih Induk dan Balai Benih Utama untuk memproduksi benih sebar begitu ya. Jadi dari kami benih penjenisnya atau benih benih sumbernya dari kami, kemudian diperbanyak oleh unit pelaksana teknis atau UPTD ya, UPTD dinas begitu ya. Dinas di daerah dan provinsi tentunya. Oke. Pak Religius, sejauh ini berapa estimasi varietas yang dibutuhkan oleh provinsi? Ya, kalau kita melihat kebutuhan benih ya secara provinsi itu, kita menghitung secara kasar saja, misalnya sekarang kan luas sawah Provinsi Sulawesi Barat itu ada 70.600 hektar. Kita estimasikan saja, kita asumsikan sekarang kan 25 kilo per hektar, kita kali saja 70.600 hektar kali 25 kilo. 25 kilo. No, 20 kilo per hektar 25, ya? 25 kilo. Itu kan 25 kilo yang digunakan per hektar. Jadi itu kalau itu sekitar 1.760.000 kilo. Oh, kilo ya? Iya, 1 juta. Kalau ininya, kalau dikonversi ke ton, 1.760 ton. Itu untuk satu kali musim tanam. Nah, kalau kita ini kan sawah-sawah kita kan ada yang 2 kali. Iya, dalam setahun ya. Nah, kita menghitung kasar saja 2 kali itu. Iya, kali 2 saja kan. Ya, hanya untuk benih saja sekitar 2,4 ya. 2,4 juta. 2,4 juta kilo. Iya. 2,4 juta kilo. Jadi kita memang itu harus diperbanyak, bekerja sama dengan penangkar, kemudian pihak swasta, jadi BBU, ya, lembaga-lembaga produsen benih di daerah, setiap daerah itu memang kita harus kerjasama untuk bisa mencukupi kebutuhan benih yang tadi itu. Ya, termasuk kita di LPTP menyediakan benih sumbernya, diambil oleh BBI, BBU, kemudian diperbanyak, kemudian disebar lagi ke penangkar, begitu. Oh, prosesnya seperti itu ya. Gitu. Nah, saya jadi ingin mempertanyakan tentang bagaimana upaya dari LPTP ini untuk memperkenalkan varietas baru kepada para petani. Terlebih lagi kalau para petani ini sudah merasa mapan dengan bibit yang telah dia gunakan selama ini. Bagaimana itu, Pak? Biasanya memang petani itu kalau sudah minded begitu ya terhadap satu jenis benih begitu kan, mereka biasanya sangat sukar untuk berubah begitu ya. Nggak bisa ke lain hati. Nggak bisa ke lain hati, biasanya begitu. Jadi memang petani itu setia gitu ya. Jadi istri. Seperti itu ya, jadi setia. Jadi memang kita sebetulnya paham ya bahwa varietas yang kita perkenalkan pada tahun 90-an misalkan seperti itu ya. Ciherang sekarang yang sangat disukai oleh petani. Sebelumnya itu juga mendesiminasikannya sangat sulit. Jadi saya terlibat juga waktu mendesiminasikan Ciherang misalkan di sentra produksi padi di Jawa Timur. Mengganti IR ke Ciherang itu butuh waktu 10 tahun. Lebih sampai 12 tahun, 15 tahun begitu ya. Sampai sekarang pun masih Ciherang begitu kan. Nah, tetapi kan perkembangan zaman juga berbeda begitu ya. Jadi waktu itu mungkin internet tidak segencar sekarang, televisi tidak segencar sekarang, transportasi, kemudian komersialisasi benih juga belum segencar sekarang begitu ya. Jadi itu butuh proses, butuh waktu. Jadi kami berusaha menggunakan semua fasilitas alat untuk mendesiminasikan benih. Itu yang kami sebut ya kalau di Badan Litbang multidimensi atau multi channel
dissemination ya. Jadi kita menggunakan semua channel untuk mendesiminasikan teknologi termasuk varietas dan sebagainya kepada petani. Nah, pertama jalur yang kami tempuh pasti petani itu seeing is believing. Kalau dia melihat, dia baru percaya, begitu kan? Jadi kami menanam varietas-varietas unggul baru di lahan petani yang kami sebut demplot, begitu ya. Demplot itu sekitar 1 hektar, 2 hektar, begitu ya. Nah, kalau petani bisa membandingkan varietas baru dengan varietas mereka mana yang lebih baik, kan yang menanam petani sendiri di lahan petani sendiri, begitu ya. Petani bisa membandingkan antara varietas baru dengan varietas yang lama. Kemudian nanti kalau mereka melihat, oh ternyata produktivitasnya jauh lebih tinggi, tahan terhadap penyakit, kemudian umurnya kadang-kadang juga lebih pendek, begitu ya, jauh lebih pendek waktu panennya, gitu kan ya. Sehingga petani nanti bisa kira-kira memilih, begitu kan. Jadi kita memberi pilihan kepada petani. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menggunakan media, misalkan media sosial, gitu ya. Kita menggunakan Facebook, ya, kita menggunakan web, kita menggunakan Twitter, kita menggunakan ya media sosial. Kemudian selain juga media massa lainnya kan, seperti saat ini televisi, radio, surat kabar dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus menyediakan atau apa ya, misalkan petani sudah paham atau sudah ingin membeli benihnya, begitu ya. Kalau benihnya tidak ada bagaimana? Nah, jadi kita logistiknya harus kita perkuat juga. Nah, untuk memperkuat logistik itu kita harus memperkuat unit pengelola benih sumber kami, begitu kan ya. Jadi kami harus memproduksi atau memperbanyak benih sumber, kemudian kita salurkan ke penangkar-penangkar, termasuk juga ke balai benih induk yang ada di Sulbar, begitu. Jadi, tapi kalau dalam pandangan saya untuk membuat para petani ini langsung tertarik dengan varietas yang diperkenalkan, maka itu tidak terlepas dari teknik-teknik pendekatan yang dilakukan oleh para penyuluh. Nah, bagaimana itu Pak Religius? Pengalaman di lapangan. Jadi memang untuk mendesiminasikan varietas-varietas unggul baru itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Jadi memang kita memang butuh, karena dia memang istilahnya otaknya itu ada di matanya. Nanti dia lihat baru dia percaya. Jadi memang kita harus melakukan trik-trik lah untuk bagaimana supaya bisa diterima. Jadi memang kita harus serius melakukan pendampingan di lapangan. Jadi setiap ada masalah kita datang. Jadi misalnya kita melakukan display PUB, melakukan uji adaptasi varietas unggul baru di daerah tersebut. Jadi memang mulai dari itu memang kita sudah harus melakukan kunjungan, kemudian setiap ada masalah kita sama-sama di situ menyelesaikan masalah. Kemudian kalau misalnya nanti harapannya kan di situ ada varietas yang diinginkan, ada varietas yang cocok. Nah, nanti kalau dilihat sendiri, oh ini yang bagus, baru pasti dia percaya dan dia pasti berminat untuk menanam sendiri kalau misalnya dia sudah lihat sendiri bahwa memang ini bisa memberikan produksi yang lebih baik dibandingkan dengan varietas-varietas lokal yang ditanam secara turun-menurun begitu. Pak Kepala, tadi sempat Bapak sampaikan bahwa logistik ini harus selalu sedia. Betul, Sumber benih sumber ini harus selalu sedia. Apa ada permasalahan untuk penyediaan benih sumber ini? Logistik ini dua sisi antara penawaran dan permintaan, begitu ya. Jadi sebetulnya kalau permintaan di petani sudah tinggi, penangkar pasti akan meminta kepada kami juga benih sumbernya, begitu kan ya. Tetapi memang harus kita sadari permintaan dari petani juga masih rendah, begitu, terhadap benih-benih atau varietas baru ini. Sehingga penangkar pun meminta benih sumber ke kami, jadi kami bekerja samanya dengan penangkar. Artinya kami bekerja sama dengan pasar, gitu ya. Jadi sejauh ini memang penangkar meminta ke kita juga masih sedikit. Makanya perlu kita sosialisasikan. Jadi ada dua aspek. Secara teknis kita jelaskan, bisa melalui brosur, pertemuan, penyuluhan, termasuk saat ini ya, bahwa produktivitas produktivitas varietas unggul baru yang kami produksi makin baru pasti kami memproduksi pasti makin bagus, begitu ya. Namanya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah pasti lebih bagus ya. Jadi dulu kami mengganti IR dengan Ciherang dengan Bondoyudo, dengan varietas-varietas Sintanur dan sebagainya, begitu ya. Sekarang kami memproduksi series Inpari, Inpara, Inpago, begitu ya. Secara teknis pasti kami jelaskan bahwa
lebih tinggi produktivitas, tahan hama penyakit dan sebagainya, tetapi yang paling penting harus disukai oleh masyarakat, oleh petani dan pasar. Ya. Oke, baik Pak Kepala, kita break terlebih dahulu dan pemirsa tetap di Dialog Publik. Hari ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 kepada TVRI Sulawesi Barat. Ayo nonton TVRI. Air pegunungan tuh segernya beda ya, kayak ada manis-manisnya gitu. Di balik jernihnya air Le Mineral, terkandung anugerah mineral alami. Le Mineral memproteksinya dengan Mineral Protection System agar kesegaran khasnya terjaga utuh hingga ke tangan Anda. Iya, Le Mineral segernya beda. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, beda segarnya, bukti terlindung mineralnya. Kenalilah metode kontrasepsi. Metode kondom. Kondom menghalangi pertemuan sperma dan sel telur. Suntik KB, pencegahan kehamilan wanita subur dengan metode suntik. Pil KB, mencegah kehamilan dengan menekan ovulasi dan mencegah implantasi. IUD, alat kontrasepsi yang ditempatkan dalam rahim. Tubektomi, metode kontrasepsi permanen untuk wanita. Vasektomi, metode kontrasepsi permanen untuk laki-laki. Implan kontrasepsi hormonal yang diletakkan di bawah kulit lengan atas. Hindarilah kehamilan 4 terlalu. Terlalu banyak, terlalu sering, terlalu tua, dan terlalu muda. Kepada segenap masyarakat Sulawesi Barat, mari sukseskan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ayo ikut KB, 2 anak cukup, bahagia, sejahtera. Informasi ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Ya, pemirsa, kembali di Dialog Publik TVRI Sulawesi Barat dengan tema percepatan adopsi varietas unggul benih di Sulawesi Barat. Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang seperti apa mekanisme memperbanyak benih sumber ini? Ya, jadi kami jelaskan di sini bahwa Badan Litbang Pertanian awalnya bertugas untuk memperbanyak benih sumber begitu ya. Jadi dari benih penjenis, benih pokok, benih dasar begitu ya. Kalau bahasa yang kami gunakan BS, FS, dan SS begitu ya. Kami hanya memproduksi ketiga jenis benih ini, kemudian kami salurkan kepada penangkar begitu ya. Penangkar akan memproduksi benih sebar atau ES begitu ya. Jadi penangkar atau unit produksi di daerah ya yang milik dinas begitu ya, itu biasanya akan memperbanyak benih sebar kami menjadi benih pokok, benih sumber kami menjadi benih sebar begitu ya. Dan benih sebar ini digunakan oleh petani. Tapi kami melihat bahwa untuk mempercepat begitu ya, untuk mempercepat sistem adopsi perbenihan begitu, kami bekerja sama dengan penangkar langsung untuk memproduksi benih sebar. Jadi dari benih pokok yang kami miliki ya ditanam di penangkar untuk menjadi benih sebar, kemudian bisa langsung diadopsi atau digunakan oleh petani. Oke. Seperti itu. Begitu ya. Pak Religius, tadi sempat dibahasakan ya bahwa untuk melakukan diseminasi varietas kepada petani itu, maka yang harus diperkuat itu adalah pendampingan. Seperti apa yang biasa dilakukan oleh para penyuluh di LPTP? Kalau kita kan sistemnya selain melakukan pendampingan, pengkajian begitu kan, kita melakukan uji display
contoh kecil saja kita melakukan uji display. Saat ini kita melakukan uji display di Kabupaten Mamasa. Jadi memang kita sudah memang menghitung, sudah ada jadwalnya. Oh saat ini pemupukan. Jadi mulai dari penyiapan benih kita sudah datang, kemudian penanamannya ini kan ada teknologi penanaman juga, misalnya sistem tanam jajar legowo. Pakai teknologi. Itu teknologinya salah satu teknologi untuk meningkatkan produksi. Kemudian pemupukan sangat berpengaruh juga itu. Jadi kita memang harus mendampingi cara pemupukannya, kemudian dosis rekomendasi yang digunakan begitu Pak. Kemudian sama-sama pada saat pemeliharaan di lapangan itu yang paling utama itu Pak, yang kalau sudah masuk vegetatif itu kan hama dan penyakit itu kan sudah banyak di situ. Jadi memang kita harus sama-sama menyelesaikan permasalahan di lapangan. Apalagi kalau misalnya untuk introduksi varietas unggul baru itu memang agak susah karena dia lihat betul dulu baru percaya. Kemudian kalau misalnya dia sudah lihat ini yang bagus, dia masih dibandingkan lagi dengan varietas lokal itu. Nah nanti kalau dia itu mana yang bagus, itu baru itu yang ditanam. Nah untuk meyakinkan lagi, ini misalnya ada 5 varietas, jadi kita lakukan ubinan, timbangan. Jadi kita ambil sampel, baru kita perlihatkan, ini memang lebih tinggi produksinya. Untuk lebih meyakinkan lagi, kemudian melihat serangan-serangan hama dan penyakitnya. Misalnya yang contoh kecil yang kita lakukan saat ini di Mamasa, ada 7 varietas. Ada Impari 26, 27, 28. Lukulo, Aiksi Bondang dengan Batu Tegi itu. Nah, kalau di rekomendasi kita lihat memang Impari 26, 27, 28 itu cocok. Kalau kita melihat deskripsinya. Namun saat kita coba itu bisa saja tidak cocok karena mungkin berpengaruh sama kondisi tanahnya di sana. Sampai sama dengan saat ini. Impari 26 itu 27 memang agak tidak cocok karena memang dia rentan sekali dengan penyakit, begitu. Kemudian yang lain-lain jadi di situ nanti akan muncul rekomendasi untuk kita. Nah baik, sekarang kita berada di penghujung acara. Kita kira apa adalah statementnya dari Pak Religius atau harapan-harapan lah kepada para petani kita? Ya, jadi harapan-harapan untuk bapak-bapak, ibu-ibu tani dimanapun mereka berada. Jadi mari kita menggunakan varietas unggul baru. Jadi jangan kita segan-segan untuk menggunakan varietas unggul baru karena salah satu untuk meningkatkan produksi adalah dengan menggunakan varietas unggul baru yang memang potensi hasilnya lebih tinggi. Nah, seperti potensi hasil yang produktivitas yang berkembang saat ini baru 5 ton. Nah, kalau misalnya kita menanam varietas unggul baru yang sudah potensi hasilnya sudah ada sampai 9 ton, pastikan lebih tinggi lagi produksinya kalau kita menggunakan varietas unggul baru dan dibarengi dengan teknologi pendukungnya, misalnya sistem tanam jajar legowo, kemudian pemupukan, pemeliharaan, pengaturan air dan lain sebagainya begitu. Oke, baik. Nah, Pak Kepala LPTP, jadi closing statement-nya. Jadi begini, kami ingin tegaskan bahwa kami memiliki paket teknologi untuk sistem usaha tani padi begitu ya. Dan paket teknologi itu terdiri dari beberapa komponen. Ada benih, ada pupuk, ada pengendalian OPT, ada sistem tanam jajar legowo, ada kesesuaian lokasi dan sebagainya. Dan paket teknologi ini ada di kalender tanam, di Katam. Jadi sistem Katam nanti ke depan akan kita jelaskan lebih detail mengenai Katam begitu ya. Karena hari ini kita hanya menjelaskan mengenai varietas unggul baru. Jadi kelima paket teknologi ini ada di Katam. Jadi para petani, para penyuluh bisa akses ke website kami. Jadi litbang.deptan.go.id. Di pojok kanan ada istilahnya ada tulisan kalender tanam Katam terpadu. Tolong diakses, diklik, ketikkan nama daerah Anda, misalkan kecamatan, desa, sampai dengan desa, kemudian di situ klik, di situ akan ada varietas rekomendasi, kemudian ada sistem varietas rekomendasi, kemudian rekomendasi pemupukan, waktu tanam, termasuk juga OPT yang mungkin organisme pengganggu ancaman OPT yang mungkin terjadi dalam musim tanam yang akan datang, seperti itu. Jadi tolong diklik di website kami litbang.deptan.go.id. Di situ ada sistem kalender tanam.
termasuk di dalamnya ada rekomendasi varietas unggul baru per lokasi, per spesifik lokasi, per daerah desa ya, sampai desa. Sampai desa. Oke, baik. Terima kasih Pak Kepala dan Pak Religius telah hadir bersama kami di studio TVRI dan berbagi informasi pada pemirsa di rumah, khususnya para petani di Provinsi Sulawesi Barat. Dan pemirsa, demikian dialog kita pada sore hari ini. Intinya adalah untuk para petani, gunakanlah varietas unggul baru, karena varietas unggul baru ini memiliki karakter, kualitas dan kuantitas yang lebih baik dari bibit sebelumnya. Demikian dialog publik, saya Imelda Adianti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pengurus Galaksi Futsal, mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI yang kelima. Semoga bertambah maju dan sukses. Ayo nonton TVRI. Selamat ulang tahun TVRI Sulbar yang kelima. Ayo nonton TVRI. Ayo nonton TVRI. Ayo nonton TVRI. Selamat ulang tahun TVRI Sulbar yang kelima. Ayo nonton TVRI. Ayo nonton TVRI. Ayo nonton TVRI. Selamat ulang tahun TVRI Sulbar yang kelima. Ayo nonton TVRI. Ayo nonton TVRI. Ayo nonton TVRI. Selamat ulang tahun TVRI Sulbar yang kelima. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Apaan sih? Masuk. Si PT. Iya. Padamu nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Kegigihan masyarakat Mandar dalam bertenun sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu, berlangsung secara turun-temurun. Perangkat tenun yang digunakan baik kayu pemintal, pewarnaan benang, dan pemeliharaan ulat sutra semua diambil dari tanah leluhur yang ada di sekitarnya. Lestarikan tenun sebagai budaya milik bangsa. Mari kita lestarikan tenun Mandar, warisan budaya leluhur kita.